Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko dari front end yang ke-89. Wow, sudah 89 pekan saya ngebedah atau review toko. Saya ngemeng-ngemeng saya ngemeng-ngemeng tentang atau ngomentarin, ngasih opini tentang suatu toko atau bisnis ya, apapun. Ini insya Allah setiap Senin saya upload 19.30. Ini sebagai studi kasus buat saya pribadi dan saya upload kontennya di YouTube ini. Buat yang mau dibedah, cek aja di ganirozaki.com. Di sini ada Google Form untuk yang free. Untuk yang free ada Google Formnya. Terus yang berbayar juga ada. Itu lumayan agak mahal, tapi mudah-mudahan bisa ngebuka blind spot atau mata batinnya teman-teman dalam berjualan online. Cek aja di ganirozaki.com. Hari ini yang mau saya bedah, ini bukan yang daftar dari bedah toko ini ya, tapi ya saya lagi penasaran sama namanya Eli Arshi. Eli Arsh. Eli Arshi apa sih dia? Tiba-tiba muncul di TikToknya saya, di FYP-nya saya. Itulah saya keselnya TikTok tuh. Saya lagi riset untuk jualan kan, pengen lihat iklan yang bagus kayak gimana. Tiba-tiba saya yang saya yang terbawa suasana oleh konten-konten TikTok dan muncullah si Teteh Eli Arsy ini. Dia menyebutnya Princess Eli Arsy. Nah, keren banget. Dia konten-kontennya konten-konten flexing ya. Saya sudah bahas soal flexing. Flexing itu sah-sah aja untuk dari sisi marketing ya, sah-sah aja. Kita nggak bahas dari sisi agama, kita nggak bahas dari sisi etika, moral, enggak. Tapi dari sisi marketing tuh sah dan proven. Yes, proven soal flexing ini. Dan oh, sudah banyak kok WhatsApp yang konten-kontennya itu konten flexing doang. Kalau saya nggak bisa konten flexing, karena apa yang mau di flexingin? Ini si LERC ini konten-konten flexing dia beli karpet, dan yang nyasar ke saya itu adalah konten dia beli Lamborghini. Hah? Ini siapa sih beli Lamborghini? Eh, eh, dan ya ya saya nggak tahu aja lah. Oke, kalau Raffi Ahmad di Lamborghini ya biasa, tapi ini siapa sih? Terus saya kepo-kepoin. Ternyata jualannya jualan jilbab, jualan gamis. Wow, luar biasa nih. Si Inces atau Teteh Eli Arsy ini luar biasa keren. Saya sudah kepo-kepoin dia bisnis lumayan lebih lama daripada saya. Saya baru 2016, beliau katanya 2011 apa ya? 2011, dan jelas lebih kaya daripada saya. Lihat nih rumahnya segede ini. Rumahnya segede ini, lebih laris orderannya, keren. Ini TikToknya 617 followersnya, Instagramnya juga lumayan nih, 66.000. YouTube-nya nggak terlalu diurus, cuma 956 fansnya. Dan yang mau kita bedah adalah tokonya. Ini tokonya, salah satu tokonya, toko kosmetik, kayaknya kurang jalan, kurang berhasil. Tapi lumayan sih kayaknya. Cuman yang gak seberhasil toko nih namanya Arazi ID. Arazi ID tadi saya sudah kepo-kepoin. Nah, ini saya kasih tips ke teman-teman. Kalau teman-teman penasaran suatu toko tuh omsetnya berapa, saya biasanya melakukan ini untuk untuk eh, memprediksi. Jelas nggak akurat, nggak mungkin akurat dong. Kalau mau akurat harus datang gedor-gedor servernya Shopee, buka omsetnya berapa. Tapi bisa best guess, educational guess, alias eh apa tebakan yang berdasar. Nah, ini saya biasanya caranya dengan buka semua produk, cek terlarisnya. Lalu saya biasanya ya 10 produk lah. Ini kan 1, 2, 3, 4, 6 ya. 6 produk deh. 6 kali 2, 12 deh. 12 ditambah-tambahin terjual per bulannya. Ini tinggal tambah-tambahin aja. Kita buka ya. Kita buka kalkulator. Ini 1000 yang pertama ya. 1000 ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6.000. 6.000 ditambah dengan 663, ditambah dengan 611, tambah dengan 591, tambah dengan 532. Ini 8.397 terjual per bulan untuk etalas 12 etalase teratas ini. Lalu tinggal dikalikan aja average basket size-nya. Kalau mau detail ya tinggal ini dirata-ratain aja. Cuman ya kita lihat sepintas aja ya, dari 160, 500, 600, 500, 500, 700, berarti kita tembak aja di 400.000. Dikalikan 400.000. Nah, omset dia di lebaran ini ya kurang lebih 3,3 M. 3,3 M. Ya nggak akan meleset jadi 300 M, nggak akan meleset jadi 300 juta, nggak akan. Ya praduga saya sih di 5 sampai 6 M sih. Shopee-nya aja. Nah, dia masalahnya bukan masalah.
Mbak Eli Arsi, Teteh Eli Arsi ini, karena saya tahu di orang Bandung ada kontennya yang lagi belanja pakai bahasa Sunda dan ya gitulah orang Bandung, orang Sunda. Besarnya tuh di TikTok. Di TikToknya lebih besar daripada di Shopee-nya. Dan sepengalaman saya jumpa klien yang bayar ke saya tuh kalau misalkan TikToknya memang gede banget, Shopee-nya tuh nggak mungkin nol. Nggak mungkin nol karena kayak seakan-akan ya ada limpahan orang yang search-nya kena kontennya di TikTok, search-nya di Shopee. Terus kena kena racunnya di TikTok, search-nya di Shopee. Dan sepengalaman saya itu pasti terjadi. Apalagi tokonya udah gede banget, penjualannya udah banyak banget di TikTok, pasti akan mencari ke Shopee. Nah itu rasionya sih sepenglihatan saya ya, yang paling gede pun ya yang gede banget di TikToknya tuh ya nggak kurang dari 10%, tapi nggak lebih juga ya 10 sampai 15%. 10 sampai 15%. Kalau memang asumsi saya itu benar, ini 3,3 M. 3,3 M omset di Shopee-nya dengan pricing segitu. Ini HPP-nya saya nggak tahu berapa. Ini lumayan kayaknya produk-produk butik ya kayaknya. Itu berarti ini 3,3 M dan kalau asumsi saya benar bahwa orang yang gedenya di TikTok, Shopee-nya tuh yang paling 10 sampai 15 persenan skalanya. Berarti skala TikToknya sekitar 30 M ya, katakanlah 35 M. Berarti omset totalnya adalah 35 tambah 3 M katakanlah. Jadi 38 M di sebulan terakhir. Wow. Gede dong, gede karena perusahaan besar tuh kan hitungannya 50 M setahun. Ini beliau ini praduga saya 38 M dalam sebulan ke belakang. Apakah benar segitu ya? Jelas enggak. Ini kan cocok logi aja dan ini cuma educational guess aja. Educational guess saya omset si Mbak Eli Arsi, Teteh Eli Arsi ini 38. Dan wajar dong dengan nilai segitu beli Lamborghini berapa sih harganya? Ferrari, sorry. Itu di konten dia beli Ferrari. Saya penasaran Ferrari berapa sih? Paling 1 M 2 M kan ya? Nih Ferrari. Kita googling. Harga Ferrari baru ada nggak ya? Saya udah agak malas googling. Biasanya saya pakai ChatGPT. 3 M, paling murah 3 M. Ya oke lah, masih menurut saya sangat affordable 3 M. Dengan omset segitu sekitar 38 M, berarti mungkin setahunnya sekitar 100, enggak, ya 100 M setahun. Ambil 3% untuk beli Ferrari, make sense, make sense. Jadi flexing yang keren, flexingnya tepat, nggak sepertinya sih nggak bohong-bohongan, dan ini teknik marketing yang berhasil. Contohnya saya ini bikin video gara-gara kena flexingnya si Teteh Eli Arsi ini, dan dia terus orang orang akan nonton makin viral dan seterusnya. Itu aja teman-teman studi kasusnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang jelas insya Allah tiap Senin bedah toko ini. Buat yang mau dibedah cek di ganirozaki.com, ada yang gratis, ada yang berbayar. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.